Suatu kehormatan saya boleh kembali mengisi di gereja ini. Sesi sore hari ini adalah dewasa muda. Dewasa muda. Saya menuju kepada setiap saudara adalah yang dewasa. Sekarang saudara menuju kepada saya. Come on, tunjuk pada saya. Katakan, Andalah yang muda. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Hari ini akan dipandu dengan multimedia. Kita ikuti. Tema yang saya ambil adalah Back to the Truth. Kembali kepada kebenaran. Nah saudara, saya akan berupaya untuk mengikuti gerakan daripada kuasa Roh Kudus. Dan ini adalah temanya, kembali kepada kebenaran. Disinilah yang pertama kali menyelamatkan diri saya karena selama beberapa tahun silam kerja saya mencari. Lelahnya bukan main. Bedanya agama dengan kekristenan. Definisi agama adalah upaya manusia untuk mencapai puncak paling atas, yaitu Tuhan. Definisi kekristenan adalah Bapa mencari anak. Saudara tidak dengar ini? Definisi daripada kekristenan adalah Bapa mencari anak. Yang menjadi masalah bagi banyak anak waktu dicari bapaknya ini susahnya bukan main, rasanya gemesnya bukan main. Anaknya pada pecicilan. Mau diberkati dia lompat sana sini atas dasar kepentingannya sendiri, pemikirannya sendiri. Tapi indahnya bukan main. Bayangkan saudara dan saya selalu dicari oleh Bapa. Amin. We have an awesome Father. Dia selalu mencari kita. Nah untuk itulah kita harus kembali kepada kebenaran. Saya banyak berbicara di dunia marketplace, dunia usaha. Di luar sana luar biasa. Banyak hal-hal yang tidak masuk di akal, kejam, jahat adanya. Firman Tuhan berkata di Matius 7:15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Saudara mengerti yang saya maksud? Kita jumpai semacam ini di mana-mana. Tidak hanya domestik Indonesia, tapi termasuk juga di belahan dunia sana. Mengakibatkan kita tidak mengerti apa yang harus kita lakukan. Banyak sekali orang pintar di sana. Tapi yang benar sulit dicari. Saudara, saya tidak tahu what's happening. Ketidaktahuan masa depanmu ada di tangan Tuhan yang Maha Tahu. Sekali lagi, ketidaktahuan masa depanmu, you don't know what's happening in the future, but God knows. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Hari ini kalaupun ada di antara kita masih banyak memikirkan suatu keraguan atau pertimbangan di persimpangan jalan, I have good news for you. Tuhan Maha Tahu. Wow. Satu, Tuhan Maha Tahu. Kedua, Dia selalu mencari kita. Apa kurangnya sih? Kenapa jadi kita punya cara sendiri? No. Follow Him. Berapa banyak mau diberkati? Termasuk saya. Kita tidak bisa mengharapkan berkat dari Tuhan di kehidupan maupun pekerjaan kita kecuali kita lakukan dengan cara Tuhan. Dengan cara Tuhan. You need to be blessed God's way. Haleluya. Hari ini diberkati sah-sah saja. Mau mendapatkan multiplikasi God's way. Wow. Dia adalah Allah yang luar biasa. Saya sangat kagum dan saya sangat bangga memiliki Allah seperti Dia.
Apapun situasinya, Yesus adalah jawabannya. Kisah Para Rasul berkata, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Yang percaya angkat tangan. Engkau akan selamat. Dan bukan hanya engkau, seisi rumahmu akan selamat. Give him glory, give him glory, give him glory. Kembali dengan kebenaran. Manusia tidak dapat mengubah kebenaran, tetapi kebenaran dapat mengubah manusia. You cannot change righteousness, but righteousness can change you. Pelayanan saya tidak hanya dibatasi dengan marketplace, tapi juga dengan keluarga, khususnya yang belum kenal Dia. Peran saya adalah untuk memperkenalkan siapa Dia. Saya tidak ada unsur untuk mentransformasikan soal iman percaya. Yang saya bagikan adalah kasih Yesus. Kasih Yesus adalah segala-galanya. Kasih Yesus menyelesaikan, kasih Yesus menyembuhkan, kasih Yesus memulihkan, kasih Yesus memberkati. Karena kasih itulah selesai perkaranya. Tidak perlu intelektualitas yang aneh-aneh. Pembelajaran ini saya petik, saya amati, saya lakukan. Damainya bukan main. Saudara bicara dengan siapapun juga, sharing dan apapun juga yang semua bagikan, share the love of Jesus. Karena Dia adalah Allah yang tidak pernah terlambat dalam konteks ini. Apapun situasi yang saudara hadapi saat ini, ketahuilah God is in control. Dia punya kuasa, apapun situasi, separah apapun juga, He is in control. Amin. Saya mau fokus penekanannya kepada kebenaran. Katakan fokus. Katakan fokus. Di dalam bahasa Inggrisnya fokus, F-O-C-U-S. F, fix your eyes. O, on Christ. U, unlimited supply. Pusatkanlah matamu kepada Yesus yang dapat memberi supply tanpa batas. Masukkan ke dalam past tense, focused. Wah, focus tambah ed. Fix your eyes on Christ, unlimited supply. Each day. Come on, give him glory. Ayat hafalan sudah kita pelajari dari sejak sekolah minggu. Matius 6. Tetapi seek ye first the kingdom of God. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ikuti saya, kerajaan Allah dan kebenarannya. Sengaja saya highlight kebenarannya dengan warna kuning. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya elaborasi. Saudara, saya diminta untuk mencari kerajaan Allah, His kingdom. Katakan kingdom. Katakan kingdom. Pengertiannya adalah king, raja, dominion. Raja yang punya kuasa. Kalau dia adalah Bapakku, aku sebagai anak seharusnya memiliki kuasa yang sama. Come on. Come on. Untuk itu kita mau mengikuti jejaknya. Kita sudah mengklaim mencari kerajaan Allah. I come to church every Sunday. Saya mengikuti program Cool, saya do my PPW, Pray, Praise and Worship. Saya ada komunitas juga dalam doa. Sah-sah saja itu bicara soal kerajaan Allah. Dan kebenarannya, seringkali kita meleset di sini. Koma, maka bicara alhasil. And the result, semuanya itu luar biasa. Ditambahkan kepadamu. Rasanya sesudah, ini yang kita akan bahas besok. Deep depth mengenai selama ini saya berusaha. Selama ini saya bekerja, tapi nggak dapat terobosannya.
What's wrong? Ada apa? Waktu saya terbatas. Hanya bisa disampaikan besok. Seek ye first the kingdom of God and all. Wow. Dan segalanya akan datang kepadamu apapun daftarmu. Oh my goodness me. His name is above all names. Nama di atas segala nama adalah apapun masalahmu punya nama. Apapun penyakitmu punya nama. Nama di atas segala nama adalah Yesus. Glory to Jesus. Sebab itu janganlah kamu khawatir. That is the message tonight. Jangan khawatir. Jangan khawatir untuk hari esok. Karena besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahannya sehari cukuplah untuk sehari. Saya suka cara Tuhan. One step at a time. Kesusahan kenapa kita jadi serakah? Tomorrow is another story. One step at a time. Katakan kebenaran. Jadi pastor, yang dimaksud kebenaran ini apa? Bagi saudara yang sekarang sudah tidak banyak yang membawa Alkitab, the book, the Bible. Yang dibawa adalah download. Kalau saudara memiliki Alkitab keluaran LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, di baliknya sana, di halaman belakangnya, ada kamus. Kamus Alkitab keluaran LAI. Kebenaran Allah ialah usahanya, katakan usahanya. Bukan usaha saudara. You see, this is the thing. God, our good Father, every single minute mencari anaknya, usahanya. Tapi kitanya yang pecicilan sana kemari dan simply sotoy. Dia mencari kita untuk apa? Membenarkan, menyelamatkan orang-orang berdosa. That is you and I. Sehingga kita menjadi orang-orang yang benar. Artinya apa? Watch this very carefully. Yang berwarna kuning di bawah, saya mengajak semua membacanya dengan suara yang lantang. 3, 2, 1. Saya tidak dengar. 3, 2, 1. Wow. That is the question. Pertanyaan kita harus tanya. Emang iya sih ke gerejanya iya, dengerin firman iya, pujian penyembahan iya. Tapi sudahkah aku memiliki hubungan yang sebenarnya dengan Allah? Amin. Semua diberkati. Pastor Chandra baik hati, saya dapat bisikan mendapat dispensasi ditambah waktunya. Haleluya. Dan saya melakukan penawaran, bisa nggak 2 jam lagi? Haleluya. Masih ingat cerita Sarah? Kita juga bisa menjadi pesimis. You know the story of Sarah? Lelah menunggu dan kehilangan harapan. Oh, come on, Lord. 90 plus, I'm having a baby. Come on. Kaitkan dengan keberadaan saudara. Oh, come on, Lord. Mau punya rumah, mau punya pekerjaan, mau punya mobil. My sekeliling tidak mendukung aku. Sehingga selain lelah, kehilangan harapan. Itulah manusia. When you see something yang tidak seirama, then your hope is gone. Tapi bagaimana cara Tuhan bekerja pada Sarah? Dia adalah Tuhan yang sama hari ini. The same God yesterday, today, and tomorrow. Jesus sama. Di hari kebangkitannya, on the third day, He was resurrected, menebus segala kekuranganmu. What is your problem? Give me a name. Dia mengatakan, sudah kubayar dengan lunas.
Dia sanggup memberkati Abraham dan Sarah, dan dia sanggup memberkati saudara dan saya. Luar biasa. Pastor Chandra sudah menyebut angka usia saya. Pastor, di negara barat itu tabu loh. Tapi sebaliknya kok saya bangga. Saya bangga bukan karena usianya, saya bangga karena penyertaan Tuhannya. Sama-sama katakan appointed time. Saudara, saya banyak menggunakan istilah bahasa Inggris, mohon tidak kecil hati. Kalau nggak ngerti cukup mangguk-mangguk aja. You're okay. You're safe. Katakan appointed time. Bersama Tuhan selalu ada yang disebut appointed time. Saya diberkati sekali dengan sharing banyak with your pastor. How he started the church 5 years ago. Mulai berada di sini, menjalankan, mengembangkan, and everything is by his appointed time. Semua pada waktunya dan bukan waktu kita. Dia tahu yang terbaik untuk kita. Dia tahu yang terbaik untuk saudara dan saya. Come on church. Dia membuat dan meyakinkan yang terbaik dari dia di waktunya. Come on. Come on. Saya sering bagikan, when you pray, berdoa, Tuhan menjawab dengan 4 cara. Berapa cara? Pertama dia mengatakan, yes my child, itu kita suka. Kedua dia mengatakan, no, oh please, seperti anak kecil kepada orang tua. Ketiga dia mengatakan, tunggu dulu, aduh, I need it now. Dan yang keempat dia mengatakan, aku punya rancangan yang lebih baik daripada yang kau minta. Saudara saat ini mengatakan, Tuhan hanya saja aku bisa memiliki 5 juta besok. Oh Tuhan, come on please Lord, I cannot wait. And God says, lu kagak tahu gue mau kasih 500 juta. Come on, come on. His appointed time di waktunya. That is our Jesus. Kembali ke Sarah. Sudah tua dan mati haid. It's practically dead, finished, finito. Kaitkan dengan apapun yang saudara gumuli saat ini, kayaknya udah nggak mungkin, udah impossible. Sarah pun mentertawakan, sudah tidak mungkin, come on, don't dream. Sedangkan tuannya yang sudah tua, sebagai manusia ini berbicara soal tidak mungkin. Berapa banyak kita sering mengalami dalam hidup ini mengatakan, oh impossible, come on, stop. Lupakan semua fantasi. And then God menantang kita semua. Adakah sesuatu yang mustahil? No, suara Tuhan enggak kayak gitu. Adakah sesuatu yang mustahil? Amin. Amin. Ingat the appointed time. Pada waktu yang ditetapkan. Haleluya. Wow. Pertama kali saya masuk di ruangan ini, tapi sebelum ke sini kami dari atas ya, turun ke bawah and melihat situ besar sekali layar dengan nilai-nilai visinya. Wow. Dan ketika melihat, membaca, inside here berkata, Lord, may your will be done. Amin, amin. Dengan caranya, multiplikasinya, waduh seringkali kita nggak bakal ngerti aja. Kehendak Tuhan, jadilah. Amin. Wow. Berapa banyak yang pernah dicobai? Luar biasa, nggak semuanya ya. Berapa banyak yang disuka atau pernah dicobai?
Oke, saya ralat. Berapa banyak yang dicobai, belum juga selesai cobaan pertama udah nambah lagi. Berapa banyak pernah bertanya begini, ini cobaan kapan kelarnya? Amin. Oke. Kata Tuhan, 1 Korintus 10, pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan. Yesus katakan, cincailah, nothing lah. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Come on church. Itu aja udah blessingnya bukan main. Ente punya masalah, oh come on. Cincailah. Dan Tuhan mengatakan sesuatu yang menarik. Nggak ada hubungannya dengan saya baru kembali dari India. Let me tell you something. Sebab Allah setia. Oh Bapak mencari udah gitu setia lagi. Kita sebagai Bapak mencari orang, mencari anak, mencari sesuatu nggak dapat, ya udahlah. But not with God. Karena itu ya tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, watch this, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Katakan, sehingga kamu dapat menanggungnya. Give Him glory. Hidup adalah proses. Manusia tidak suka proses. Tuhan suka proses. Berapa banyak yang lagi merasa dalam proses? Ada berita baik, Tuhan suka padamu. Amin. Nice and simple. Kita nggak suka proses. Oh come on, please. No. Di proses itulah aku sedang bentuk karaktermu untuk lebih bijak dan dewasa. So life is a process. Jangan sekali-kali mengatakan emang udah nasib mau diapain lagi. No, come on please, jangan kayak orang lain dia. Emang udah nasib gua kayak begini. No. Nasib adalah bukan kebetulan tapi pilihan. Nasib adalah bukan kebetulan tapi pilihan. Life, come watch this, is a choice. Destiny is not a coincidence but a choice. Sakit punya pilihan untuk sembuh. Jangan sakit, emang udah nasib gua. No. Katakan bokeh. Come on church, katakan bokeh. It's a choice dari bokeh untuk mendapat berkat. Your mind, ubahlah. Ketika saudara mengatakan gua bokeh, di bingkai pola pikir kita bokeh. Kita mengatakan masalah, di bingkai kita masalah. Bersama Yesus pasti bisa. Kebijakan dalam kebenaran. Semua diberkati. Saudara, saya kembali kepada cobaan. Cobaan itu memang banyak. Kalau sedikit namanya cobain. Dalam cobaan, Yesus sangat memahami ujung-ujungnya urusan 3 hal. Kalau saudara merasa dicobai, urusannya seringkali cuma 3 hal. Pertama bicara soal cari roti. Cari for your tummy, for your family, to feed the family. Gua harus kerja, gua harus ngumpanin keluarga gua. Yang kedua, memperkecil arti pertobatan karena dosa. Memperkecil. Bicara soal apa? Sesuatu yang dikerjakan. Udahlah, nggak apa-apa deh, nggak ada yang lihat. Udah aman deh, udah deh. Itu bicara soal apa? 2 hal. Kompromi dan toleransi. Hati-hati kompromi toleransi. Ketiga bicara soal sukses. Everybody wants to be successful. Saya suka sekali cara Tuhan Yesus. Ini yang terjadi pada diri saya waktu di India.
Banyak sekali penawarannya, banyak sekali celahnya, banyak sekali potensi untuk gagal. Watch this, pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Katakan dicobai. Katakan dicobai. Lalu dalam hati saudara berkata, ini kayaknya gue banget nih. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam akhirnya laparlah Yesus, katakan lapar. Ketika kita dicobai, tubuh kita ada kecenderungan untuk menjadi cranky. Nggak ada yang beres. Bereaksi. Lalu datanglah si pencoba. The devil will come to you, giving you false whispers. Dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jika engkau orang Kristen, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ditantang begitu. Yesus punya banyak jawaban, tapi cara dia menjawab, lihat di ayat yang keempat. Ada tertulis, semua katakan ada tertulis. It is written, bicara soal kebenaran firman Tuhan. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ini udah tingkat tinggi. Ini udah tingkat yang jawaban yang sangat bijak sekali. Dan musuh tidak berhenti. Si musuh memberi cobaan, gangguan, apapun jawaban saudara, dia pun ingin selalu memberi tambahan. Katakan kemudian. Katakan kemudian. Iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Another story, another level. Yang pertama kayaknya nggak masuk nih. Ayat ke-6 lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, dirangkul. Hey, you're a Christian. Kalau engkau benar anak Allah, coba lihat di sini. Jatuhkanlah dirimu ke bawah. Come on, dive. Sebab ada tertulis. Iblis pun tahu firman Tuhan. Dia pakai firman Tuhan. Bedanya dia dengan kita, dia tahu firman Tuhan, dia tidak percaya. Saudara saya tahu firman Tuhan, kita percaya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Saya nggak tahu kalau saya bisa menjawab seperti itu Tuhan Yesus. Sabar, bijak. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis. Yesus mengatakan, lu mau cabai pokoknya kondisinya yang nggak menarik. Mau coba-coba pakai firman Tuhan, I'll hit you back with firman Tuhan. Dikatakan di sini, Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Don't test God. Wah, stop sampai di sana? No. Kaitkan dengan keberadaan saudara. Belum selesai, nambah. Belum selesai, nambah. Dicoba. Every single day you come across with all these trials. 8 dan iblis membawanya. Dibawanya ke atas gunung. To the pinnacle. Puncaknya. Sangat tinggi. Memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Hey, you see this? Ini semua akan menjadi milikmu. Jika engkau sujud menyembah aku. Di sini kita baca bahwa si iblis memberi kondisi, syarat. Bersama Yesus tidak ada syarat. Yang kita dapat kasih dari Yesus adalah yang disebut dengan unconditional love. Kasih tanpa syarat. Beri kemuliaan bagi dia. Ada saatnya perlu shock terapi. Ini yang saya lakukan di dalam sumber daya manusia, pengembangan sumber daya manusia. At times you need to go for a shock therapy. Maka berkata Yesus kepadanya, enyahlah engkau iblis. Saya suka bahasa Indonesianya. Bahasa Inggrisnya too simple, too mild. Bahasa Inggrisnya cuma mengatakan, go ye devil. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu
dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Amin. Amin. Saudara, this is so strong. Hanyalah engkau iblis. Saudara bayangkan di mall ini saudara masuk, kemudian security mengatakan, saudara, hanyalah. Nggak enak saudara. That's the way God works. Amazing. Saudara percaya bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran dan hidup, you know that? Yesus adalah apa? Ulangi lagi. Jalan, kebenaran dan hidup. Ulangi lagi, Yesus adalah. Artinya kalau Dia adalah jalan, watch this very carefully, kita tidak bakal sesat. Dan kalau Dia adalah kebenaran, kita tidak bakal salah. Dan kalau Dia adalah hidup, kita tidak bakal mati. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Nah saudara, saya terlalu percaya this is not a coincidence, bukan kebetulan kita ada di tempat ini. Saudara selalu berdoa, saya pun demikian. Nah kurang-kurangnya si iblis seperti tadi, mencobai. Markus 11:25 berkata, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, di mana kita lakukan hal ini, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Dengan kata lain, saya ke gereja officially, saya muji menyembah, saya berdoa. Tuhan berkata, stop. Ampuni dulu, supaya aku juga bisa mengampuni. Masuk dalam perkenanannya. Yang pertama untuk minta maaf adalah pemberani. Saya suka itu. Yang pertama untuk mengampuni adalah yang terkuat. Yang pertama untuk melupakan adalah yang penuh sukacita. Can you do this? Ini akan saya jabarkan di kelas besok. Kelas besok. Kenapa orang susah untuk melakukan minta maaf? Mengampuni. Kenapa? 4 hal, saya kasih prolognya. Pertama karena jaim, katakan jaim. Jaga image. Kedua karena gengsi, katakan gengsi. Your pride. Nggak bisa melakukan ini. Yang ketiga katakan baper. Bawa perasaan. Yang keempat katakan sotoy. Sok tahu. Saya berharap saudara sore hari ini juga baper. Bawa perubahan, beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Amin saudara. Now, waktunya bagus sekali. Itu angka kok nggak bergerak ya? Oke. Berapa banyak pria di sini? Berapa banyak wanita? Berapa banyak yang ragu? Berapa banyak yang married? Yes. Single. I'm not sure. Haleluya. Buka hati, buka pikiran, nanti akan saya jelaskan. Saya tahu, saya mau tayangkan satu video, tapi nanti ini perlu ada prolognya. Karena mohon maaf tidak ada terjemahannya. Tapi bahasa Inggrisnya sederhana sekali. Sederhana sekali. Upayakan, terjemahkan dengan bahasa rohmu. Ini unik sekali. Menggambarkan soal pria dan wanita. Now, cara berpikir pria itu seperti apa, wanita itu seperti apa. Saya melakukan suatu penelitian, banyak pemimpin dunia ini kenapa wanita, kenapa pria, dan bagaimana cara mengatakan, I tell you, it's just amazing. Survei mengatakan pada umumnya, pria mudah melupakan tetapi tidak pernah memaafkan. Haleluya. Wanita mudah memaafkan tetapi tidak pernah melupakan. Puji Tuhan. Saya ngerti gambar ini diambil yang married di meja makan nanti malam akan membahas antara suami dan istri. What's going on? Di Amerika ada seorang pastor bernama Pastor Mark menggambarkan mengenai pria. Pria dalam
Otaknya ini banyak boxesnya, kotak. Boxesnya ini punya nama. Urusan uang sendiri, urusan pekerjaan sendiri, urusan keluarga sendiri, dan lain sebagainya. Dan pria ada kecenderungan dibukanya satu-satu, dengan hati-hati sekali. Dan si pria ini sukanya membahas satu persatu dan tidak menyentuh dengan yang lain. Itu pria. Kemudian Pastor Mark menjelaskan mengenai cara berpikirnya otak wanita. Otak wanita terus ibaratnya ada kabel di mana-mana, macam-macam yang dipikirin. Sebelum saya lanjutkan, ikuti saya. Katakan, siap pastor. Saya, no baper, no gengsi, no jaim, no satoy. Bebas saja bicara pastor. Saudara siap? Ini menggambarkan, tidak mendiskreditkan, no. We're talking about how men think and how women think. I have a family. Saya dilingkungi juga orang macam-macam aneka ragam, dan juga coba berpikir berbeda-beda. Enaknya nih bersama Tuhan Yesus melatih diri kita no judgmental. Jangan cepat menghakimi deh. Lihat dulu dari sudut mana kita lihat. Oke, pelan-pelan ikuti. Saya nggak bisa terjemahkan lagi, saya kasih prolognya. And you will see. Hobi pria apa, wanita apa. Wanita itu multitasking yang luar biasa loh. Wanita multitaskingnya luar biasa. Come on. Pria karena nggak ngerti apa yang dilakukan wanita, maka pria ada kecenderungan bengong lah. Watch this. This is interesting. Mr. Star, bintang, please put it on. Men's brains, women's brains, and how they're very different from each other. Now, I want to start with men's brains. All right, now men's brains are very unique. Men's brains are made up of little boxes. And we have a box for everything. We've got a box for the car. We've got a box for the money. We've got a box for the job. We've got a box for you. We've got a box for the kids. We've got a box for your mother somewhere in the basement. We got boxes everywhere. And the rule is, the boxes don't touch. Volume naik sedikit. When a man discusses a particular subject, we go to that particular box, we pull that box out, we open the box, we discuss only what is in that box. All right? And then we close the box and put it away, being very, very careful not to touch any other boxes. Now, women's brains are very, very different from men's brains. Women's brains are made up of a big ball of wire. And everything is connected to everything. The money's connected to the car, and the car's connected to your job, and your kids are connected to your mother, and everything's connected to everything. And it's like... It's like the internet superhighway, okay? And it's all driven by energy that we call emotion. It's just... It's one of the reasons why women tend to remember everything. Because if you take an event and you connect it to an emotion, it burns in your memory and you can remember it forever.
The same thing happens for men. It just doesn't happen very often because, quite frankly, we don't care. All right. Women tend to care about everything. And she just loves it. Okay? Now, men, we have a box in our brain that most women are not aware of. This particular box has nothing in it. In fact, we call it the nothing box. And of all the boxes a man has in his brain, the nothing box is our favorite box. If a man has a chance, he'll go to his nothing box every time. That's why a man can do something seemingly completely brain dead for hours on end. You know, like fishing. Now, they've actually measured this. The University of Pennsylvania a couple of years ago did a study and discovered that men have the ability to think about absolutely nothing and still breathe. You know, they connected all the wires and stuff like that and watched the brain activity, then all of a sudden, I think he's dead. Huh? You know, women can't do it. They can't do it. Their minds never stop. And they don't understand the nothing box. And it drives them crazy. Because nothing drives a woman more crazy or makes her feel more irritated than to witness a man doing nothing. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. We're going to start discussing. Mohon dengan segala hormat, para suami dan istri, kalau sampai kejadian argumentasi malam ini, saya hanya menyampaikan ilmunya. Itulah gambaran di mana kita sering argumentasi. Di sanalah iblis banyak berperan untuk menjebak lebih dalam lagi. Wow, we just have to be extra careful dengan situasi semacam ini. Bisakah kita memaafkan, mengampuni, melupakan, dan tetap mengasihi satu sama lain? The 4M, kita lihat di sini. Memaafkan, mengampuni, melupakan, dan tetap mengasihi. Next slide, please. Ini kuncinya, the 4M. Anda dapat memberi tanpa mengasihi, namun Anda tidak dapat mengasihi tanpa memberi. Nah, kedengaran ini. Lebih baik saudara sendiri yang baca. 3, 2, 1. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Don't tell people your dreams. Show them. Jangan bicara, bertindaklah. Jangan mengatakan, tunjukkanlah. Jangan janji, buktikanlah. Ada amin. Wow, this is very powerful. Ini yang saya sering bagikan di dunia sekuler, bahwa come on, stop fantasy, stop theorizing. Berapa banyak yang mau menyenangkan hati Tuhan? Dan masuk dalam perkenanannya, come on. Alright, formula berikut ini kiranya bermanfaat. Pertama, senangkan hati Tuhan. Caranya gimana, Pastor? Sembah Dia. Dibentuk dalam keluarga Tuhan. Caranya bagaimana, Pastor? Bersekutu untuk menjadi Kristus, discipleship, pemuridan. Dibentuk melayani Tuhan, pelayanan. Diciptakan untuk misi, penginjilan. Ini yang sedang terjadi di gereja ini. Come on, come on, come on, come on, come on.
ini akan bergulir terus menjadi multiplikasi. The role model para pemimpin. Menurut John C. Maxwell, definisi pemimpin adalah saudara tidak bisa dipanggil sebagai seorang pemimpin kalau tidak punya para pengikut. And leadership is influence, nothing more and nothing less. Orang yang berpengaruh mempengaruhi, tidak lebih dan tidak kurang. Untuk itu mari kita sama-sama tundukkan diri kita. Bertumbuh dalam kedewasaan rohani adalah menjadi berkurangnya saya dan bertambahnya Tuhan. Amin. Kita harus kembali kepada kebenaran. Next slide please. Kuncinya adalah less of me, more of Him. Puji nama Tuhan Yesus. Bagi yang mengambil gambar, saya masih ada kira-kira 700 slides. Semua diberkati? Come on, everybody repeat after me. It's all about Jesus. Come on, it's all about Jesus. It's all about Jesus. Gereja ini, it's all about Jesus. Keluargaku, it's all about Jesus. Pekerjaanku, it's all about Jesus. Pelayananku, it's all about Jesus. Wow. Kita bikin pernyataan dan saudara yang menjawabnya. Next slide. Kehidupanku semua karena, saya tidak mendengar ini, kehidupanku semua karena, diselamatkan oleh, diampuni karena, hidup dengan kasih karena, diberkati karena, masih hidup karena, give Him glory. Semua karena Yesus. Amin. Wow. My timing is just perfect. Roh Kudus, terima kasih. You've been so special. I love this church. I love you all in Christ. Ini adalah suatu hal yang menarik sekali. This church will grow. Saya tahu di Manado sini banyak gereja. Cuman Tuhan punya cara yang spesifik. Saudara, ibaratnya being tailor-made. Khusus dijahit untuk kepentingan tertentu. Saya percaya gereja ini bukan beli pakaian ukuran SML, tapi specially tailored. Dan dia punya rancangan yang begitu indah. And this is the area. Pintu masuknya. Kita harus banyak berdoa. Dia banyak melakukan perkara-perkara yang nggak make sense. Nggak masuk di akal sama sekali. And it's not going to be easy to understand Him. Amin, saudara. Semua diberkati. Imam-imam musik, back to the stage, please. Wow. Saudara, saat ini play the background music, yes, carry on. Saya melihat ada di antara saudara yang juga hadir di ibadah yang jam 10 tadi pagi. Double portion blessing. When you get home, just say thank you, Jesus. Saudara hanyut dalam roh Tuhan. Oh, it's so nice. Don't keep it to yourself. Share the love of Jesus kepada banyak orang. Dan di akhir-akhir ini saya terlalu yakin Tuhan menghendaki kita semua untuk menjangkau banyak jiwa. Just share. Saya diutus kemanapun pergi, saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan, tapi just share.
the love of Jesus. Saya rasakan kuat sekali di tempat ini. You may be sitting right now, tapi Tuhan sudah menyiapkan blueprint, rancangan yang begitu indah. Ketika itu terjadi, saudara nanti akan diminta untuk memberi testimony. How great is our Lord. Dengan cara yang ajaib sekali. Terakhir saya berada di tempat ini antara 2-3 tahun yang lalu. Next time when I come here, kita berdoa dan percaya pandemi hilang. Kalaupun ada endemi, that is just flu biasa. Dan ruangan ini sudah terlalu sempit untuk menampung. Masuk dalam hadiratnya. Bapa Surgawi, terima kasih. You're such an awesome Jesus. Setiap perkataan keluar, pujian, penyembahan Bapa, kami menikmati hadirat-Mu. Ini pemahaman kami Tuhan, kami tidak pernah mencari kuasa tetapi mencari hadirat-Mu. Karena kami percaya kuasa dengan sendirinya mengikuti hadirat-Mu. Sebagai anak Tuhan, dari pertama kali Engkau sudah menunjuk kami at the appointed time. Kami adalah anak-anak-Mu, diberi kuasa dan otoritas seperti hanya apa yang Kau lakukan. Semua mengarahkan kepada gembala dan ibu gembala di tempat ini. Father, we pray in Jesus' name, your special anointing be upon Pastor Chandra and his wife to lead and guide, memperbesar kerajaan-Mu Tuhan dengan cara-Mu yang ajaib. Kami belajar tentang percaya Tuhan, yaitu iman hanya 1%. Namun ketaatan, apapun rintangan yang dihadapi, apapun tantangan yang dihadapi, tetap kami jaga, kami pelihara, karena di sanalah di mana kami percaya mujizat itu ada. Untuk itu Tuhan, kami tahu cara-Mu yang luar biasa. Right now I release blessing, I release anointing. Kuralaba shatakaralaba, shekeralaba shandaralaba takaralayaba, sherele batakaralaba takaralayaba, kiaralaba shandaralaba takaraba. Oh Lord, kami semua adalah milik-Mu. Terima kasih untuk gereja ini. Kami tahu tempat ini, para pemimpin di tempat ini memprioritaskan Engkau Bapa, sebagai Bapa yang menuntun, membimbing dan juga melawat setiap kami. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Dari para pemimpin diimpartasikan otoritas dan kuasa, kasih datangnya dari surga. Tidak ada ruang lingkup untuk menampung bisikan-bisikan palsu. It is only from you. And Lord, it's about Jesus. It's all about Jesus. Yes, it's all about Jesus. It's all about Jesus. Kita bangkit berdiri, it's all about Jesus. It's all about Jesus. Yes, it's all about Jesus. It's all about you, Jesus. It's all about you, Lord. It's all about you, Jesus.